Udah tua sekarang. Iya. Kenapa? Nggak kelihatan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kayaknya kalau waktu saya lulus kuliah jangan-jangan ada semua di belum akhir otomatis. Apa namanya, saya diundang ke sini mengisi acara ini ya, atas undangan Ustaz Muli ya. Jadi pertama-tama saya mohon maaf nih, dimaafin ya kalau enggak saya pulang ya. Karena acara ini saya juga heran gitu ya, kalau ada acara ada hari libur 4 hari aktifnas gitu ya, kok ada acara juga. Tapi itu menunjukkan apa? Menunjukkan keinginan kecintaan kita terhadap ilmu gitu ya. Bahwa sampai-sampai ada libur pajak pun dikorbankan juga ya. Nah ini adalah bukti dari kecintaan kita terhadap Allah. Hal-hal yang kecil seperti inilah yang justru dituntut dari antum semua. Ya. Coba. Jadi sebetulnya yang Allah inginkan dari kita adalah upaya kita, amal kita dengan niatan yang benar, dengan tuntutan sunnah yang betul. Ya. Sekarang coba saya ini kan. Siapa yang bisa memukul pakai logika deh, pakai logika. Laut, gimana cara belah laut? Coba saya tanya, bagaimana cara membelah laut? Pakai tongkat, Pak. Pukul berapa kali coba? Berapa kali Anda mukul laut sampai bisa terbelah laut? Ya? Saya tanya. Logika nggak sampai kepada logika. Pada waktu Nabi Musa sedang dikejar-kejar oleh kaum Fir'aun dan bala tentaranya, masuk ke kemudian Nabi Musa bertemu dengan lautan yang begitu luas, Laut Merah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Ya Musa, pukulkanlah tongkat kau kepada laut tersebut. Ada dua pertanyaan. Apa? Kemudian Musa memukulkan tongkat itu, kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mati aja ya. Apa yang terjadi? Laut terbelah. Dua logika. Pertanyaannya adalah mengapa laut itu terbelah dengan memukulkan tongkat itu? Yang kedua, kenapa harus mukul tongkat? Kenapa tidak Allah langsung pecahkan aja begitu laut? Musa, datanglah ke sana dan tongkat laut akan terbelah sendiri. Tidak, ada dua hal. Pertama adalah Allah menginginkan amal kita. Ya. Allah memerintahkan beramallah maka beramal. Allah memerintahkan pukulkanlah tongkat itu kepada permukaan laut maka laut akan terbelah. Dilogikakan seperti apapun tidak akan bisa. Tapi Allah memerintahkan sebagai simbol. Bila antum memukulkan tongkat itu kepada permukaan laut, maka dia akan terbelah. Karena perintah Allah ini. Jadi yang pertama adalah bahwa Allah menginginkan amal-amal kita. Walaupun amal kecil ini, barangkali justru amal seperti inilah yang nanti akan membantu kita di jalan nanti. Ya. Karena niat kita yang kuat. Ya. Bahkan Rasulullah bersabda, apabila engkau mengetahui bahwa besok akan kiamat dan antum masih mempunyai biji kurma yang di sana, maka tanamkan gitu ya. Kalau pikir-pikir logika, besok kiamat, nanam pohon kurma, baru-baru berkecamah, ya kan? Berkecamah aja kagak. Baru tanam ya besok kiamat sudah jadi, gitu kan? Apa yang diinginkan oleh Allah? Kenapa kita harus seperti itu? Yang diinginkan adalah amal, bukan dihitung dari hasil. Karena hasil nanti adalah Allah yang akan menentukan. Apakah kemudian kita berkata kalau Pangeran Diponegoro dulu itu berperang sampai dengan 5 tahun, bahkan dia yang tadinya seorang pangeran harus kemudian dikirimkan ke mana dikirimnya? Kemana tuh? Antum semua harus mempelajari sejarah Islam, termasuk sirah Nabawiyah maupun sejarah Indonesia, karena kedua-duanya saling terkait. Kedua-duanya memberikan inspirasi dan kedua-duanya akan bisa memberikan kekuatan yang bergerak. Kalau kita pikirkan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pikirkan, kenapa Diponegoro berperang sekian lama ya, kemudian sia-sia.
tidak sia-sia, tidak. Karena Allah akan mencatatkan hasilnya. Allah akan mencatatkan amal beliau. Hasilnya mungkin tidak terasa saat itu juga, baru terasa berapa tahun kemudian. Tahun berapa Pangeran Diponegoro berperang? 1825. Bagus. Saya sendiri hafal. Terus terang, saya kalau itu sejarah itu saya heran. Kenapa sejarah itu angka-angka gitu. Padahal yang penting adalah hasilnya, bagaimana akibatnya, ya, penyebabnya apa kan gitu. 100 tahun kemudian, belum sampai 125 tahun kemudian, 120 tahun kemudian baru hasilnya terasa. Ya. Nah demikian juga dengan amal kita. Mungkin yang sekarang kita merasanya amal ini kecil, tapi mungkin Allah akan membuat itu besar. 10 tahun yang akan. Ya, kita tidak tahu. Yang penting adalah kita beramal. Tapi sebelumnya jadi begitu ya, Allah menginginkan amal kita. Banyak hal-hal yang kecil-kecil yang kita lakukan. Coba lihat di surat Maryam. Di surat Maryam itu di ayat surat 19, ayat saya lupa halaman kedua dari surat Maryam ini. Di situ Allah mengatakan pada waktu Maryam itu dalam keadaan hamil besar, pada waktu Maryam dalam keadaan hamil besar, kemudian akan melahirkan di ayat ke-23, Maryam itu 19 ayat ke-23. Pada waktu beliau hamil besar, sakit, ya, kemudian apa namanya? Beliau itu membutuhkan makanan. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Jadi Maryam pada waktu itu sedang bersedih hati, ya, bayangkan, sedang hamil, ya, dan orang-orang menuduh ini hasil berzina, mau dibilang zalik, ya, tuduhan-tuduhan yang seperti ini. Padahal Maryam itu sendiri adalah seorang yang suci. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah? Allah memerintahkan Maryam dalam keadaan mengandung besar untuk menggoyangkan pelepah kurma. Ada yang tahu pohon kurma? Seperti apa pohon kurma? Pohon palem. Kalau yang belum pernah lihat pohon palem, pohon kelapa. Ya. Sekarang ada pohon kurma itu. Kemudian Allah memerintahkan Maryam yang dalam keadaan hamil besar, dalam keadaan sakit, untuk menggoyangkan pelepah kurma tersebut. Coba pikirin, pukul tuh pohon kelapa sekeras-kerasnya, jatuh nggak tuh buah? Apakah kemudian buah pohon kelapa itu yang begitu besar, begitu tingginya dan buahnya itu begitu tangkainya, ya, pukul sekeras-kerasnya, orang laki-laki yang paling kuat dan dia hari putra 100 kali, gitu ya, tentara lah, gitu ya, suruh pukul pohon kelapa sekuat-kuatnya agar buah kelapa itu jatuh. Apakah akan jatuh secara logika? Tidak. Maka kemudian Maryam diperintahkan untuk memukul pelepah kurma itu dan agar dia jatuh menjadi makanan kepada Maryam. Iwafilahumullah, dari sini jelas bahwa Allah menginginkan amal. Bahwa jawaban dari permasalahan adalah bukan sekedar berwacana, waalaikumsalam, bukan sekedar ribut-ribut, ya. Tidak hanya sekedar diskusi, tapi seluruh aktivitas itu harus berujung kepada amal. Ya. Tidak peduli apakah amal itu kecil atau amal besar, maka Allah akan memberikan hasilnya. Tapi ada beberapa cara. Nah, cara beramal yang benar apa? Cara beramal yang benar adalah pertama, ya, tentunya dia harus ada tuntunan. Harus ada tuntunan dari Allah dan Rasul, ya, gitu. Dan kedua adalah, ya, jadi yang pertama adalah ada perintahnya dan ada cara yang jelas, gitu, ya. Jadi nggak main sembarangan aja, gitu. Saya mau beramal nih, gitu. Yang penting hasilnya benar. Mana caranya? Oh iya, itu ada orang kaya, kita rampok aja, gitu. Nggak ada orang lagi. Robin Hood, kayak Robin Hood. Ada ya, kita break dulu. Sampai jam berapa? Boleh selesai ya, kalau selesai jam 12. Ya, makanya mungkin nanti kita ada diskusi lah ya, mungkin dalam 15 atau setengah jam kita. Mari kita break dulu dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin.